Baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk Pak Tugor dan Bu Yusti Manderai. Perkenalkan saya Frederico dan saya izin untuk presentasi progres manajemen saya. Yang pertama yaitu judul saya yaitu analisis perbandingan financial resilience, Altman score dan Jimizuski pada emiten maskapai penerbangan di Bursa Efek Indonesia masa dan pasca pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini didasari pada latar belakang bahwa pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial yang diakibatkan itu melumpuhkan industri penerbangan di Indonesia, di mana terjadi penurunan penumpang pada saat 70% pada saat awal pandemi COVID-19 sehingga adanya pelarangan operasi penerbangan komersial pada saat itu. Dan yang menjadikan adanya kerugian besar bagi emiten penerbangan seperti yang tertera yaitu Garuda Indonesia 26 rupiah dan Air Asia ada di 3 triliun rupiah pada 2020, di mana utangnya itu kian membengkak di mana plus 359% pada tahun 2019 sampai 2020 dan juga ada CAGR hampir 1000% dari utang CMPP selama COVID-19. Nah, prediksi kebarutan itu penting karena perusahaan itu dituntut untuk terus berkembang begitu dan mendapat keuntungan maksimal mungkin. Jadi perusahaan dan investor itu perlu memahami prediksi kebangkitan sebuah perusahaan di mana itu bisa dianalisis melalui laporan keuangan. Ada beberapa modelnya, ada 6 dan model Altman dan Geminisky itu memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan model-model lainnya. Dan model Altman Geminisky itu dapat memprediksi financial distress di pasar negara berkembang, di mana ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang tertera di mana membahas tentang kategori potensi, penekanan model, dan perbedaan tingkat kebangkrutan. Nah, terdapat kesenjangan di mana hanya fokus pada dari awal hingga puncak pandemi COVID-19 saja ini penelitiannya gitu. Jadi ada celah informasi pada 2023 hingga 2025 gitu. Di mana akan menggunakan 3 indikator analisis seperti financial resilience, Alpensia score, dan Jemiski. Di mana masing-masing menekankan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Begitu. Jadi simpulannya akan lebih komprehensif dan mendalam. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Intinya adalah menganalisis tentang ketahanan keuangan dan potensi kebangkrutan, lalu menganalisis apakah ada perbedaan signifikan pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Nah, berikut adalah batasan penelitiannya dan asumsi penelitian. Lalu ada sistematika penulisan, di mana akan ada 5 bab. Itu. Dan untuk asumsinya, fluktuasi angka keuangan itu mencerminkan dampak kondisi pandemi dan pasca pandemi. Nah, green teorinya adalah dari signaling teori, di mana teori ini tuh menjelaskan adanya hubungan antara manajemen dan investor masing-masing sebagai pemberi sinyal dan penerima sinyal begitu. Nah, pemberian sinyal ini itu fungsi untuk mendemonstrasikan keuangan kompetitif dibandingkan kompetitor, di mana informasi positif akan meningkatkan minat beli saham. Nah, eh, di sini kapasitas melunasi kewajiban jangka pendek itu merupakan sinyal positif yang membangun kepercayaan pasar dan skala entitas yang besar menjadi indikator pertumbuhan yang dilihat secara optimis oleh para pemodal atau investor. Yang selanjutnya adalah definisi financial distress. Di mana financial distress ini merupakan gejala awal dari kebangkrutan, di mana ada beberapa pemicu internal maupun eksternal, di mana pemicu internal itu berakar pada ketidakmampuan entitas dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan, dan untuk pemicu eksternalnya adalah ketidakmampuan bertahan di industri yang selanjutnya mengakibatkan penurunan kinerja finansial atau pelemahan daya saing. Nah, selanjutnya ada konsep financial resilience, di mana financial resilience adalah kapabilitas entitas dalam menahan peristiwa merugikan yang berdampak pada langsung pada pendapatan dan aset, yaitu di mana stabilitas likuiditas itu merupakan fondasi utama bagi penurunan financial resilience perusahaan. Di mana hal ini akan saya ukur rencananya menggunakan current ratio, gitu, di mana standar industri rasio likuiditas adalah 2 kali atau 200%. Lalu ada prediktor kebangkrutan pertama yaitu Altman Z-score, di mana membuktikan keandalannya itu untuk model emerging market atau negara berkembang. Dan cocok untuk berbagai jenis perusahaan. Berikut ada rumusnya dan kriteria penilaiannya, yaitu kalau besar dari 2,6 itu zona aman, di antara 1,1 sampai 2,6 itu zona abu-abu atau rentan, lalu kurang dari 1,1 itu zona berbahaya. Misalnya karakteristik model, lalu selanjutnya ada semi-justi ekspor, di mana menggunakan fungsi profit untuk mengoreksi bias pada pembelian sampel, dan juga ada kriteria penilaian seperti di PPT. Lalu berikut adalah studi terdahulunya.
ada 7 yang akhirnya menghasilkan judul saya seperti itu. Nah, untuk kerangka berpikirnya yaitu yang ini, kinerja keuangan itu bisa diketahui dari laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca, yang dimana nanti akan menghasilkan financial resilience, nilai advanced score, dan semi score, di mana nanti ada dibagi dari 2 time series, di mana akan ada analisis komparatif, dan selanjutnya ada kesimpulan signifikan. Nah, pengembangan hipotesisnya adalah dari jumlah penumpang selama tahun 2023 itu ada kenaikan signifikan. Lalu akhirnya ada peningkatan aktivitas operasional begitu. Namun adanya jeda waktu operasional dalam sesuai kewajiban keuangan masa lalu menyebabkan tingkat resiko keberangkatan entitas pada masa pandemi itu tidak langsung menunjukkan perbaikan. Dan juga emiten maskapai penerbangan itu berpotensi mengalami peningkatan tren usaha, di mana pemulihan ekonomi itu menghasilkan variasi angka pada hasil ukur model. Nah, akhirnya akan menjadikan 3 hipotesis saya, yaitu apakah ada perbedaan signifikan pada ketahanan keuangan, proyeksi kebangkrutan, dan proyek Alpensi skor dan Smithy ekspor pada kedua emiten pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Berikut adalah diagram alirnya dan penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuantitatif komparatif, di mana karakteristik datanya eh, sebenarnya angka numerik, di mana lokasinya bisa diakses di idxco.id atau laman investor relation, dan waktunya adalah masa COVID dan pasca COVID. Berikut adalah populasi dan sampel penelitian, di mana sampel penelitiannya adalah kedua maskapai penerbangan di Indonesia yang terletak di Bursa Efek Indonesia, di mana ini menggunakan purposive sampling. Kemudian saya memilih yaitu sub industri penerbangan. Lalu data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumbernya data sekunder. Nah, teknik pengumpulan datanya itu ya saya mencari laporan keuangan di idx.id atau laman investor relation. Ini ada instrumen penelitiannya yaitu current ratio, Alpense score, dan Symmetry score, di mana rasio dan atau rumusnya udah up to date. Nah, untuk akan ada analisis statistik deskriptif di mana ada mean, max, min, dan standar deviasi, lalu uji normalitas begitu. Di mana kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana kalau terdistribusi normal maka akan menggunakan statistik parametrik atau paired simplicity test. Lalu kalau tidak terdistribusi normal maka akan menggunakan statistik non parametrik atau Wilcoxon Scientific Rank Test. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada tanggapan maka dipersilakan.